Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, shalom buat teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Salam dari saya untuk seluruh keluarga teman-teman. Oke, kita sekarang bicara Australia. Ya, nanti Indonesia next. Pelatih Tony Popovic sudah menyiapkan starting 11 terbaik untuk menghadapi Indonesia. Dan konon mendekati hari pertandingan, Australia tampaknya agak ketar-ketir lah. Mereka agak terbeban memang kalau bisa melihat. Tekanan itu luar biasa dari publik mereka karena mereka dituntut harus menang melawan Indonesia. Kalau seri saja itu seperti kekalahan buat mereka. Karena ini akan membuat Indonesia punya peluang bagus, di mana Australia kan akan pergi ke Cina. Ya, Cina memberikan perlawanan walaupun kalah 3-1 dalam pertandingan sebelumnya di Australia, tapi di Cina juga punya peluang 6 poin sama seperti Indonesia. Ya, mereka hanya berselisih 1 dengan Australia. Makanya Cina ingin berusaha untuk bisa mengalahkan juga atau bermain imbang dengan Australia. Ya, semoga Australia juga bisa tertahan sehingga peluang kita bagus jika kita bisa menahan Australia atau apalagi menang. Itu luar biasa buat kita semua. Ya, dan Popovic sudah mengatakan bahwa ini pertandingan yang tidak mudah, ya. Walaupun sebelumnya dia begitu yakin, ya, dengan kedatangan Patrick Kluivert, dia menganggap anggap remeh lah sebelah mata dengan kedatangan Patrick Kluivert, tapi dia tidak tahu bahwa di belakang Patrick Kluivert itu banyak asisten yang bagus-bagus, ya. Dani Lansat, Alex Pastoor, Gerald van den Berg berkualitas semua, apalagi Jordi Cruijff yang datang untuk membantu sebagai penasihat teknik. Makanya mereka sekarang berhitung benar, ya, untuk menghadapi Indonesia. Nah, mereka juga sekarang dihuni dari 26 pemain yang dipanggil Tony Popovic. 16 diantaranya memang bermain di luar sebagai pemain abroad, 10 bermain di liga domestik di Australia. Ya, yang bisa kita lihat. Namun ada 12 pemain mereka, ya kalau nggak salah, itu sudah di atas usia mereka 30 ke atas. Jadi memang sudah agak tua. Ya, kalau bisa dipukul rata-rata mereka 29 tahun semua atau 30 tahun rata-rata di atas. Beda dengan kita kan, kalau dipukul secara keseluruhan dari skuad yang ada di Patrick Kluivert, 29 pemain yang ada sekarang, kita tuh rata-rata dipukul 25 tahun dah. Rata-rata karena banyak pemain-pemain muda. Jadi kita oke. Kalau bisa saya sebut di sini, ya yang akan bermain melawan Indonesia ada beberapa yang nantinya akan turun dengan usia yang sudah di atas 30 bahkan. Misalnya, ya itu paling tua mereka, Aziz Behich, bek kiri Australia. Dia juga bermain di Jakarta ketika kita menahan mereka dengan 0-0, teman-teman, ya. Aziz Behich ini berusia 34 tahun dan pasti dia akan dimainkan oleh Tony Popovic. Kemudian penjaga gawang Matthew Ryan itu 32 tahun, teman-teman. Dia akan main juga nantinya. Akan masuk di starting 11 melawan Indonesia pada hari Kamis jam 4 sore, ya. Kemudian kita akan melihat Craig Godwin. Ini pemain yang lebih melebar, bermain di flank, di sayap. Dia juga bermain ketika datang ke Indonesia, ya, 33 tahun. Nah, kemudian kita akan melihat juga mereka masih punya sementara ada Jason Davidson. Tapi saya tidak yakin dia akan dimainkan dalam starting 11 oleh Tony Popovic. Tapi 3 nama yang disebut sana tadi itu Aziz Behich, Craig Godwin dan Matthew Ryan masuk. Oke, pemain lain, ya, Anthony Caceres, 32 tahun, gelandang. Nah, ini juga akan dimainkan, potensi untuk dimainkan besar. Kalau Australia kan bermain di Jakarta itu bermain dengan 4-4-2. Ya, mereka mengandalkan Michel Dutch depan dan Nestori Irankunda. Tapi dua-duanya tidak ada dalam daftar, ya, untuk dipanggil. Makanya banyak dikritik oleh media Australia ketika 2 pemain ini yang datang ke Jakarta main di GBK tidak masuk dalam 26 list. Ya, Irankunda dan Michel Dutch. Mungkin Irankunda belum begitu bugar, tapi mereka mengharapkan bisa masuk dengan pemain yang bagus. Nah, saya terus dengan pemain-pemain yang sudah di atas 30 tahun. Kalau Anthony Caceres di gelandang itu saya yakin bisa akan ditampilkan. Kemudian mereka masih punya Martin Boyle, 31 tahun. Martin Boyle juga berpotensi untuk bermain. Dia agak ke depan. Jadi Australia akan bermain misalnya di depan itu dengan, kalau mereka mengubah dengan 4-3-3 dari 4-4-2. Martin Boyle ada di depan, Kusingiyengi belum 30 memang. Tapi Martin Boyle kan sudah 31 tahun. Kemudian dengan Craig Godwin. Nah, itu yang saya bilang tadi yang berusia 33 tahun. Nah, mereka bertiga yang ada di depan.
Kalau dengan 4-3-3 yang tampilkan oleh Tony Popovich. Nah, pemain lain ada Adam Taggart, 31 tahun, belum tentu main. Di garis depan belum tentu main. Kemudian Jason Geria, 31 tahun. Nah, Jason Geria ini kemungkinan juga akan main. Ya, teman-teman, akan berpasangan dengan Cameron Burgess di belakang. Ketika Harry Sauter tidak bisa bermain karena cedera yang panjang, maka ini Jason Geria yang bisa ada. Memang ada Milos Degenek yang bisa bermain, tapi saya pikir Jason Geria yang akan bermain. Ada pemain debutan juga, pemain baru sebenarnya, Alex Grant dari Sydney FC, tapi saya memilih dengan Jason Geria. Nah, dia 31 tahun. Paul Iso, 30 tahun. Ini penjaga gawang yang saya pikir tidak akan bermain, ya. Nah, kalau saya bilang tadi dengan teman-teman mendengar Milos Degenek juga 30 tahun. Ya, 30 tahun. Nah, ini persaingan antara Jason Geria atau Milos Degenek yang akan mendampingi Cameron Burgos di belakang ketika mereka bermain dengan 4 back flat. Itu teman-teman, ya, mereka sudah usia semua, dan kalau mereka bisa bermain, kita dengan pemain-pemain yang lebih muda, ya, kita bisa pressing tinggi mereka, terus berlari mengajak permainan dengan tempo yang tinggi, pasti Australia akan kewalahan. Karena kondisi yang ada sekarang berbeda dengan kondisi pada bulan September tahun lalu ketika kita bermain 0-0 di GBK. Teman-teman, dari starting 11 yang saya lihat dengan sekarang itu ada sekitar 5-6 pemain tuh hilang. Jadi yang tidak akan bermain nantinya Harry Sauter. Itu masuk di starting 11 ketika Australia masih ditangani oleh Graham Arnold sebelum berpindah tangan ke pelatih Tony Popovich, ya. Ya, penjaga gawang starting 11 saat itu melawan Indonesia itu Matthew Ryan di bawah Mister. Back kanannya ada Alessandro Sircati. Nah, dia nggak bermain, cedera juga. Harry Sauter, kapten, tidak bermain nanti melawan Indonesia, tapi dia bermain waktu di Jakarta. Nah, komposisi di Jakarta starting 11 itu Matthew Ryan, Sircati, Sauter, Burgess, Behich di bek kiri. Oke, kalau bek tengah kan Sauter dengan Burgess. Kemudian 4 gelandang itu ada Silvera, ada Irvine, ada Bakus, Godwin, ada di depan 2 Michel Dutz dan Nestor Irankunda. Oke, nah ketika Sauter cedera dan Sircati cedera, Silvera juga tidak masuk dalam skuad, ya, padahal dibawa oleh Graham Arnold ke Jakarta. Melawan Indonesia nanti pada hari Kamis, Silvera tidak ada, ya. Kemudian Bakus juga tidak ada dalam tim. Michel Dutz dan Irankunda, berarti ada 6 dari starting 11 yang bermain 0-0 melawan kita di GBK yang tidak ada. Yang tertinggal tinggal Matthew Ryan, Burgess, Behich, Irvine, dan Godwin, ya. Itu 5 yang akan bermain. Makanya itu komposisi dari Australia menghadapi kita pada hari Kamis itu dengan 5 pemain ini itu akan bertambah nantinya dengan Kusengiyengi yang tidak datang ke Jakarta. Dia akan tampil yang saya bilang tadi, ya. Kusengiyengi akan tampil di depan, kemudian ada Goodwin dan Martin Boyle, ya. Sementara di tengah itu Aiden O'Neill yang akan main nantinya, kemungkinan besar akan main Aiden O'Neill, Jack Irvine, dan Anthony Caceres. 3 ini karena mereka bermain bisa dengan 4-3-3, bahkan bisa berubah Goodwin turun ke belakang jadi 4-4-2, ya, meninggalkan Kusengi dan Martin Boyle akan ada di depan, atau bisa saja Adam Taggart langsung dimainkan. Tapi kemudian di belakang kita lihat kalau posisi kiper aman untuk Matthew Ryan, dia tetap akan dipertahankan oleh Popovich, berdiri di bawah Mister Australia. Sekarang 4 pengganti Alessandro Sircati di bek kanan siapa? Ya, saya pikir Lewis Miller yang akan bermain di sana untuk posisi ini, dan kemudian di bek kiri tetap Aziz Behich yang ada. Nah, dia bermain di Jakarta kan, Aziz Behich. 2 di tengah yang menggantikan posisi Sauter. Harry Sauter tidak bisa bermain, itu yang saya bilang tadi, ya, yang saya sebut dengan adanya Milos Degenek bisa, atau dengan pemain yang satu siapa, Alex Grant juga bisa ada di sana, atau Jason Geria mungkin, ya, kalau saya bisa lihat dalam persaingan. Kita akan tunggu nantinya siapa yang akan mendampingi Cameron Burgess sebagai 2 back tengah, center back bagi Australia. Jadi 3 nama itu yang sebut, ya. Itu pilihan ada Milos Degenek, Jason Geria, atau Alex Grant, tergantung dari Popovich. Tapi saya lebih memilih dengan Jason Geria yang akan bermain. Itu komposisi Australia menurut perkiraan saya, dan kita harus bisa menyiapkan pemain-pemain terbaik tentunya ketika Australia sekarang agak berhati ketar-ketir melawan kita, menghadapi kita, ya, karena mereka di belakang juga saya pikir agak goyah, ya, di jantung pertahanan ketika tidak ada Harry Sauter, kapten,
dan kapten kesebelasan Australia akan diambil oleh pemain mereka berambut gondrong yang punya caps yang begitu banyak, sangat berpengalaman, Jackson atau Irvine, dia akan di tengah. Nah ini tugas saya pikir bagi gelandang-gelandang kita untuk bisa meredam keberadaan pemain Jackson Irvine ini. Ya, tugas bagi Ivar, bagi Joe Pelupessy kalau dimainkan lebih awal oleh Patrick. Sementara untuk Tom Haye dia akan berfungsi sebagai orang yang akan mendistribusi bola ke depan, pembagi bola ya, karena yang bertarung benar-benar untuk menghentikan Jack Irvine dan Aidan O'Neill ini atau Anthony Caceres adalah Ivar Jenner dan juga dengan Joe Pelupessy. Nah, kita akan tunggu komposisi seperti apa untuk Indonesia, nanti kita bahas di next. Tapi sekarang dengan Australia itu teman-teman ya, starting 11 mereka. Karena kalau bermain di Jakarta, saya balik ke Jakarta, kita memang dikurung habis kalah dari semua aspek. Tapi kita dapat satu poin, menahan mereka. Komposisi kita ketika itu bermain dengan Martin Paes, kemudian Sandy Walsh ada di kanan, Verdong ada di kiri, ya. Kita bermain mungkin dengan 5-4-1 dari formasi awal 3-4-3 yang dikembangkan oleh STY ketika itu, dan berubah di lapangan ketika bertahan dengan total dari serbuan pemain-pemain Australia. Nah di tengah itu ada Jai Ises, ada Rido dan Justin Hopner ketika itu. Kemudian di tengah ada Marcelino, ada Ivar Jenner, ada Nathan Cho yang main lebih dulu sebelum digantikan oleh Tom Haye. Ragnar Oratmangun di kiri, Rafael Struijk ada di depan saat di GBK. Ada 4 pergantian kan? Ada Witan masuk, ya, kemudian ada Wahyu Prasetyo menggantikan posisi Sandy Walsh. Ya kita tunggu, ada Pratama Arhan juga yang masuk ketika kita dipaksa untuk bertahan karena Marcelino ditarik keluar, Rafael Struijk, Ivar Jenner dan Sandy Walsh yang ditarik keluar. Ada 4 pergantian ya, sebenarnya ada Wahyu Prasetyo, ada Pratama Arhan yang juga dimainkan, ya ada Witan yang masuk. Ya itu yang kita tunggu dengan Tom Haye ketika itu, dan kita berhasil. Ya tapi sekarang tentunya akan berbeda di tangan Patrick Kluivert. Nah kita akan bahas nantinya. Tapi yang pasti kita tetap semangat, harus termotivasi di saat akan menghadapi Australia dan semua pemain dalam keadaan baik, ya bugar semua, dan kita tunggu ya apa yang akan terjadi untuk bisa meredam The Socceroos di markas mereka di Sydney. Dengan saya Bung Ropan berbicara teman-teman. Ciao.